Saya sempat awal-awal saya di gereja Pantekosta. Pantekosta? Iya, Namanya gereja apa? Gereja Pantekosta El Shaddai, El Shaddai. GPD El Shaddai. Oh, di Terus kota? di Kota Batu. Di Batu itu. Terus selanjutnya ini saya masuk Ekumene, terus sama gereja Tauhid ya. Gereja Tauhid. Iya, Baru tahu saya ada gereja Tauhid itu. iya. Terus waktu Bapak di lembaganya Indonesia Amerika itu kegiatannya jadi apa aja, Pak? Yang banyak ya mengajar pendeta-pendeta asing yang mau terjun ke Indonesia Oh, dan pendeta Indonesia yang mau ke luar negeri. oh gitu. Iya. Itu mengajarinya di Indonesia atau di luar negeri? Ya di Indonesia ya di luar negeri. Oh gitu. Jadi kalau yang di luar negeri Bapak mengajari pendeta yang mau ke Indonesia, Termasuk ya. gitu. Iya. Terus kalau Bapak ngajari Indonesia, mengajari pendeta yang mau ke luar negeri, gitu. Iya. Terus ada juga yang sudah di dalam ini yang kita ada pemantapannya. Dari luar itu kita mantapkan lagi. Dari luar maksudnya yang dari luar negeri ke Indonesia, Iya, kita terus dimantapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel yang membahas tentang mu'alafnya seseorang, tentang sebab musabab seseorang mu'alaf. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mereaction sebuah video daripada Koh Don Ditan, yang mana beliau ini menemui seorang mu'alaf yang katanya adalah gurunya para pendeta atau gurunya para misionaris, yang mana di situ dia mengatakan sebelum seseorang pendeta itu datang ke Indonesia yang dari Eropa ataupun dari negara luar, maka para misionaris atau pendeta itu terlebih dahulu belajar kepada saudara kita yang mu'alaf ini. Begitu juga halnya dengan para pendeta ataupun misionaris yang ingin keluar negeri, maka belajar dulu ke saudara kita yang mu'alaf ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari keterangan saudara kita tadi, beliau mu'alaf katanya karena berpindah-pindah gereja dari GPDI, terus pindah ke berbagai gereja, dan yang terakhir beliau ini masuk ke gereja Tauhid. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi di dalam kekristenan itu ada juga ajaran Tauhid. Yang mana Tauhid itu artinya mengesahkan Sang Pencipta, mengesahkan Allah. Nah, jadi dari situ dapat kita simpulkan bahwasanya kekristenan ini terdiri dari berbagai macam sekte dan aliran. Yang mana yang terakhir tadi, beliau ini masuk ke gereja Tauhid, yang mana arti gereja Tauhid yaitu mengesahkan. Mengesahkan ini berarti tidak ada Tritunggal, tidak ada Trinitas. Esa Allah itu hanya Esa ataupun tunggal saja. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui yang garis besarnya saja, ternyata kekristenan ini yang menurut garis besarnya ada perbedaan tiga, yaitu pertama adalah
Kristen Katolik yaitu Trinitas, Kristen Protestan Tritunggal, dan ada Kristen Tauhid, yang mana Kristen Tauhid ini biasanya kita menyebutnya identik dengan yaitu saksi-saksi Yehova. Saksi Yehova ini pemirsa yang dirahmati Allah hanya mengakui Yesus itu sebagai nabi, tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, perlu untuk kita ketahui bahwasanya Allah yang terdapat di dalam Alkitab itu adalah hasil adopsi daripada Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena Lembaga Alkitab Indonesia meyakini bahwasanya Allah itu sama dengan Yahweh ataupun Elohim yang terdapat di dalam kitab yang berbahasa Ibrani, yaitu yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, itu adalah mengenai perbedaan Kristen tadi, yaitu Katolik yaitu Trinitas, Protestan Tritunggal, dan saksi Yehova Tauhid, ataupun ada gereja lain yang oleh saudara kita tadi dikatakan dia pindah ke gereja Tauhid. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam perbedaan antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan itu ada juga perbedaan yang sangat mencolok, yaitu perbedaan mengenai jumlah daripada kitab. Jumlah kitab yang di dalam agama Islam itu kita menyebutnya surah. Jadi di dalam agama Kristen Katolik memiliki jumlah kitab yaitu 73 kitab. Perjanjian Lama 46, sedangkan kitab Perjanjian Baru 27. Berarti jumlah kitab di dalam Kristen Katolik itu adalah 73 kitab, 46 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru. Sedangkan Protestan ini kitabnya memiliki kitab yaitu 66 kitab, yaitu 39 Perjanjian Lama, 27 Perjanjian Baru. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, jadi jumlah kitab yang ada pada umat Katolik dan Kristen itu perbedaan kitabnya terletak di kitab Perjanjian Lama. Sedangkan kitab Perjanjian Baru jumlah kitab yang sama. Kemudian dengan kitab Tauhid. Kitab Tauhid kita belum jelas mengenai, belum mendapat informasi mengenai jumlah kitab mereka. Mungkin ada saudara-saudara kita yang paham, yang mengetahui jumlah kitab yang ada pada umat saksi Yehova ataupun Kristen Tauhid. Mohon diberitahukan kepada kami dengan menuliskan komentar di bawah tayangan video. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, memang jikalau kita membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh,
tidak terdoktrin, tidak mengambil doktrin daripada gereja, alias kita langsung membaca Alkitabnya, tidak terpengaruh daripada pemikiran-pemikiran pemuka-pemuka Kristen yang terdapat di gereja masing-masing, maka kita akan menjumpai tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Yesus itu adalah Allah. Cuman ada yang kita jumpai, perlu digarisbawahi, yaitu pernyataan Yesus itu Tuhan di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia. Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Yesus mengatakan dirinya Tuhan itu ada. Tetapi jika di dalam kitab berbahasa Inggris ataupun kitab yang berbahasa di luar bahasa Indonesia, misalnya bahasa Inggris, Yunani ataupun Latin, tidak ada Yesus mengatakan dirinya itu Tuhan. Yang mana ada di dalam kitab Indonesia, terjemahan berbahasa Indonesia yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah salah penterjemahan arti. Yang mana Lord dalam bahasa Inggris yang artinya Tuhan, ataupun Kurios dalam bahasa Yunani, namun diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia artinya Tuhan, seharusnya Tuhan. Nah, ini kita ambil Alkitab yang berbahasa Inggris, yaitu John pasal 13 ayat 13. Call me teacher and Lord. Tidak ada disebut teacher and God. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi banyak sekali para mu'alaf ini mu'alaf karena setelah mereka mengkaji, membuka Alkitabnya tanpa terpengaruh oleh doktrin, maka mereka memeluk agama Islam. Karena memang benar, tidak ada satupun ayat yang mengatakan Yesus Tuhan. Jadi kepada para pemirsa yang ingin murtad dari agama Islam, janganlah murtad. Karena hanya agama Islam ini yang benar. Tidak ada yang benar selain agama Islam. Untuk apa kita menyembah orang yang sudah berterus terang mengaku bahwa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa? Untuk apa? Ini sebagaimana dijelaskan oleh Yesus di kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang ku dengar, dan penghakimanku adil, karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali. Yesus mengatakan diri seorang utusan. Ada yang mengutus beliau. Kemudian Yesus berkata tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Berarti ada yang lebih kuasa daripada Yesus. Jadi ini sangat jelas sekali. Yesus itu mengaku dirinya seorang nabi, seorang utusan. Yang mana seorang utusan dalam bahasa Arabnya adalah rasul. Rasulullah, utusan Allah. Penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Very clear. Very clear. Segala keputusan Yesus itu karena dapat berbuat adil, karena Yesus itu tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti pendapatnya, melainkan pendapat mendengarkan yang mengutus beliau. Sangat jelas pemirsa yang dirahmati Allah.
Jadi itulah jika kita membaca Alkitab tidak terdoktrin, tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran pemuka-pemuka agama yang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah, perlu untuk kita ketahui, Yesus itu pertama kali dijadikan sebagai Tuhan pada tahun 325 Masehi pada saat Konsili Nicea, yang mana pada saat itu Kaisar Konstantin I mengumpulkan para uskup. Tidak ada pendeta. Dulu tidak ada pendeta, belum ada pendeta. Uskup ini adalah Kristen Katolik. Pendeta belum ada, karena pendeta ini baru ada pada tahun 1517. Protestan didirikan oleh Martin Luther dari Jerman. Kalau tidak silap, pada tahun 1517. Itulah baru ada Kristen Protestan. Jadi tahun 325 Masehi, Kaisar Konstantin I mengumpulkan uskup untuk bermusyawarah. Konsili itu maksudnya musyawarah. Di Nicea nama desa ataupun nama kota. Tentang kedudukan Yesus, siapa sebenarnya Yesus itu? Jadi setelah dikumpulkan pemirsa yang dirahmati Allah, lalu diambil keputusan siapa Yesus itu. Jadi daripada yang musyawarah itu, yang kita contohkan sebanyak 2000 uskup yang dikumpulkan, misalnya 2000 uskup yang dikumpulkan, sebanyak 1300 mengatakan Yesus itu seorang nabi. Dan sebanyak lebih kurang 700 mengatakan Yesus itu seorang Tuhan. Maksudnya Tuhan. Jadi sebanyak 1300 mengatakan Yesus itu seorang nabi di bawah Tuhan. Sedangkan 700 mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi dengan kekuasaannya, Kaisar Konstantin I mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ini adalah namanya otoriter. Karena setelah diadakan musyawarah 1300 uskup mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi dan 700 mengatakan sebagai Tuhan. Namun Kaisar Konstantin I mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ini adalah namanya otoriter. Lalu pemirsa yang dirahmati Allah, dari semenjak itulah berdiri Katolik. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali sejarah berdirinya, yaitu pengangkatan Yesus menjadi Tuhan, yaitu adanya Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi. Oleh karena itu, jika kita membaca Alkitab, terutama yaitu di Gospel Markus, Lukas, Yohanes, dan Matius, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Bapa. Tidak ada, kecuali salah penterjemahan arti oleh Lembaga Alkitab Indonesia, seperti yang kami sebutkan di awal. Oh, Yesus itu mungkin Tritunggal, Trinitas,
tiga wujud, tiga pribadi yang berbeda tapi satu kesatuan dengan Allah. Ini dibantah juga oleh Alkitab, pemirsa yang dirahmati Allah. Ini dibantah oleh Alkitab di kitab Markus pasal 16 ayat 19. Di situ dikatakan setelah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Yesus di surga duduk di sebelah kanannya Allah. Jadi Trinitas Tritunggal yang mengatakan tiga pribadi tetapi satu dibatalkan. Karena di surga Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Ingat kata sebelah. Jangan Anda mengasumsikan seperti tangan kanan. Tangan kanan tidak ada sebelahnya. Tangan kanan tidak ada sebelahnya. Coba tangan sebelah kanan. Berbeda maknanya dengan tangan kanan. Ini duduk di sebelah kanan Allah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, yang mana jika Anda ingin murtad, berpikirlah berulang-ulang, jumpai para ustadz, atau Anda membaca kitabnya langsung. Tidak ada, jika Anda membaca Alkitab itu tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah, adalah Tuhan, Allah adalah sebagai Bapa. Tidak ada. Yang ada Yesus itu selalu mengaku sebagai utusan Allah. Sebagaimana kami tambahkan satu ayat lagi yang ingin memperkuat bahwa Yesus itu adalah hanya utusan. Terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 36. Yang mana di situ katakan Yesus berkata, aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakan. Pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang menjadi saksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kuatkanlah keyakinan kita dalam ajaran agama Islam. Karena ajaran agama Islam itu yang benar, tidak ada yang benar selain agama Islam. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim. Ayat yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang mana artinya dialah telah mengutus rasulnya, yaitu yang membawa petunjuk dan agama yang benar, yang akan dimenangkan di atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah tidak menyukai. Nah, perkuat terus gimana kita dalam ajaran agama Islam. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.